siang atau sore untuk rekan-rekan mahasiswa. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan ketemu lagi di dalam praktikum teknologi cair seni padat. Walaupun dalam keadaan pandemi dan kita pembelajaran masih daring, tapi semoga kita selalu akan bisa memberikan yang terbaik untuk kalian di dalam proses pembuatan sediaan cair atau seni padat. Untuk membuat sediaan suspensi, komponen yang terpenting di dalam suspensi adalah suspending agent. Dalam hal ini, kita menggunakan dua suspending agent yang berbeda, yaitu PGA dan juga CMC. Karena bahannya berbeda, otomatis secara tidak langsung cara pembuatannya juga berbeda. Pertama, kita akan awali dulu dengan membuat suspending agent dengan menggunakan PGA. Cara membuat suspending agent dengan menggunakan PGA adalah, pertama PGA kita taruh di dalam mortir dan stamper, kemudian kita tambahkan air atau aqueous yang digunakan untuk melarutkan PGA. Kemudian kita masukkan sedikit demi sedikit air ke dalam campuran PGA sambil kita aduk sampai semua PGA akan terlarut sempurna di dalam air. Setelah larut sempurna, baru akan siap untuk dicampurkan dengan menggunakan bahan yang lain. Suspending agent PGA cara akhirnya adalah seperti ini. Yang kedua, suspending agent dengan menggunakan CMC atau karboksi metil selulosa. Untuk pembuatan CMC, suspending agent CMC, proses pembuatannya sangat berbeda. Jadi kita siapkan dulu air panas, kemudian ditaruh di dalam cawan porselin. Setelah itu kita ambil CMC yang sudah dihaluskan, kemudian dengan cara kita menaburkan secara merata di atas air panas. Seperti ini. Diusahakan semua CMC harus disebar secara merata di dalam air panas. Kemudian nanti lama-kelamaan akan didiamkan dulu. Kemudian secara tidak langsung lama-kelamaan CMC itu akan terendam atau teresap di dalam air panas. Kemudian setelah semuanya sudah jadi, hasilnya akan menjadi seperti ini. Jadi campurannya adalah kental, kemudian CMC yang tadi tersebar warna putih menjadi jernih seperti ini. Proses kita awali dulu dengan kalibrasi. Kita ukur aqua gas sebanyak 60 ml, kita tuang ke dalam Erlenmeyer. Sediaan yang kita buat kali ini adalah 60 ml. Kemudian setelah masuk ke dalam Erlenmeyer, kita beri tanda seperti ini. Kita tuang kembali ke gelas utuh. Nanti Erlenmeyer yang sudah terkalibrasi kita akan gunakan sebagai proses pencampuran akhir ketika nanti sediaan suspensi sudah jadi. Suspensi dibuat dengan dua cara atau dua metode, yaitu dispersi dan presipitasi. Saya jelaskan perbedaannya dulu. Untuk dispersi itu adalah nanti zat aktifnya akan ditambahkan dengan suspending agent, baru ditambahkan dengan bahan yang lain, salah satunya adalah gliserol. Kalau untuk metode presipitasi, diawali dulu dengan zat aktif, kemudian ditambah dengan pembasah atau yang disebut dengan wetting agent, dalam hal ini adalah gliserol, baru ditambahkan dengan suspending agent. Nah, kali ini pada pembuatan kita suspensi, kita akan menggunakan metode presipitasi. Jadi kita awali dulu dengan ibuprofen yang sudah dihaluskan, dimasukkan ke dalam mortir dan stamper.
Kemudian setelah itu baru kita basahi dulu dengan menggunakan pelarut organik atau gliserol sedikit demi sedikit. Dalam proses pembuatan suspensi kita harus lakukan sedikit-sedikit atau pelan-pelan karena supaya proses pencampuran antara ibuprofen dan juga gliserol itu akan tercampur dengan sempurna atau tidak pecah. Kemudian setelah itu kita campurkan jadinya seperti ini. Kemudian setelah itu kita tambahkan suspending agent CMC yang tadi sudah selesai dikembangkan. Kita tambahkan sedikit demi sedikit. Setelah itu kita akan melakukan pencampuran. Jadinya akan seperti ini. Perbedaannya dengan yang tadi itu adalah agak lebih kental. Setelah itu kita tambahkan sorbitol sebagai pelarut atau kesolven. Kemudian kita aduk sampai merata. Seperti ini. Setelah itu kita tambahkan pewarna yaitu FDC Green. Yang harus diperhatikan pada saat proses pencampuran pewarna adalah pewarna yang sedikit itu cenderung untuk agak susah merata, oleh karena itu membutuhkan waktu yang agak lama di dalam proses pengadukan supaya nanti warna yang terbentuk itu akan menjadi warna yang merata. Seperti ini. Setelah itu kita tambahkan essence. Esensinya juga sama, tadi karena kita menggunakan FDC Green atau pewarna hijau, kita juga pakai essence yaitu melon secukupnya, tapi kali ini kita akan tambahkan sebanyak 7 tetes. Setelah itu kita aduk. Akhirnya jadi seperti ini. Untuk proses selanjutnya yaitu kita masukkan ke dalam air lembayar yang tadi kita sudah kalibrasi. Kemudian kita tambahkan atau cukupkan dengan aquades sampai tanda. Setelah itu untuk proses penyempurnaan kita bisa lakukan pengadukan sampai rata. Tadi campuran dimasukkan ke dalam air lembayar yang sudah terkalibrasi. Kemudian kita tambahkan sampai tanda. Untuk memudahkan kita bisa memakai bantuan pipet. Kita tambahkan air atau aquades sedikit demi sedikit sampai tanda kalibrasi. Kemudian untuk memudahkan di dalam proses pencampuran kita bisa menggunakan dengan bantuan batang pengaduk. Setelah suspensi tercampur merata, kemudian kita masukkan ke dalam botol. Kita tuang. Setelah selesai, baru nanti kita akan lakukan proses uji. Sediaan yang sudah jadi, kita akan melakukan pengujian. Salah satunya adalah pengujian yang akan dilakukan organoleptis untuk melihat atau diamati secara visual untuk melihat bentuk,
warna, kemudian bau dari sediaan suspensi yang akan kita buat. Kemudian untuk pengujian yang kedua adalah kita akan mengukur beberapa jenis dari sediaan suspensi tersebut dengan menggunakan alat yang dinamakan piknometer. Untuk cara pembuatannya, teman-teman mahasiswa pastinya sudah tahu pada saat kalian melakukan praktikum farmasi fisika. Kemudian untuk pengujian yang ketiga, kita akan melihat viskositas atau kekentalan dari sediaan suspensi yang akan kita buat. Viskometer yang akan kita pakai adalah viskometer, yaitu Rion. Setelah itu pengujian yang keempat adalah pH. pH dilakukan dengan menggunakan alat yaitu pH meter. Untuk pengujian yang terakhir, kita akan melakukan pengujian volume sedimentasi. Nah, untuk volume sedimentasi kali ini kita akan contohkan alat yang dibutuhkan adalah sederhana. Salah satunya adalah gelas ukur 10 mili. Kemudian cara yang kita lakukan adalah sebelumnya sediaan suspensi kita aduk dulu supaya merata. Kemudian kita tuangkan ke dalam gelas ukur dengan ukuran 10 mili. Jika berlebih, kita bisa lakukan pengurangan dulu supaya pas, yaitu 10 mili. Pengamatan yang dilakukan adalah nanti kita akan melihat volume endapan yang terjadi atau sedimen yang terjadi dengan interval waktu, yaitu 0 menit, kemudian 5 menit, 10 menit, 15 menit, 25, 30, 60 menit, dan 1 hari. Setelah itu akan kita hitung dengan menggunakan rumus. Sekian praktikum pembuatan sediaan suspensi pada hari ini. Semoga dengan video tutorial yang kami sampaikan bermanfaat untuk kalian, teman-teman, rekan-rekan mahasiswa. Selamat belajar, kemudian semoga sehat selalu, sampai kita bertemu minggu depan.